Percayalah, hai sayangku, saat ini Tuhan satukan kita. Hadapilah. Oke, sekarang kita mulai latihan ya. Restu, coba maju. Sekarang coba gua. Takkan perjuangkan selama ini ku mencoba untuk setia menjadi. Yang kalian lihat barusan itu bukan hanya sekedar kekuatan ataupun hanya bakat semata. Tapi yang terpenting adalah fokus dan konsentrasi. Sama pamer. Udah yuk latihan lagi. Ngapain sih ngeliatin gituan? Gak penting. Dan kita lewati karena semua adalah. Enggak apa-apa. Gue tuh cuma latihan. Iya, latihan. Jadi biar ntar kalau ngadepin sahabat bos nih, gue gak grogi. Tuh kayak gini. Kan kalah kan? Emang lo pada gak dikasih apa fotonya buat latihan? Kan lumayan tau. Kalau ngalahin mah gampang sih nih. Kayak gini nih ya caranya. Kan? Kalah dia. Selesai. Yaudah buruan ah. Udah telat, cepet-cepet. Yuk. Saat ini ku mencoba untuk lebih paham. Sebenernya lo naksir ya? Sama sabam bos nih. Hah? Enggak kok. Siapa yang naksir? Orang gue tuh ya cuma ngefans karena dia tuh jago taekwondo. Kalau pada nggak naksir sama siapa tuh? Iko Uwais ya kan? Karena dia jago silat. Lo berdua juga pasang apa posternya di kamar kalian masing-masing. Nah, masa gitu lo nggak naksir? Kita emang naksir tahu. Wajar dong kita naksir sama Iko Uwais. Kita kan dia artis tuh. Hah, lagi laku-lakunya. Lah, sabam bos nih. Mau pelatih ekskul doang. Tapi jangan salah. Kan ganteng. Tuh ganteng. Udah. Lagian ya, kan baru kemarin ya, lu suka taekwondo kan? Nah, lagian baru pertama kali latihan kan? Masa ya udah kagum sih? Lagian lihat deh gaya lo. Mau taekwondo, audisi girl band, Neng. Benjek neni ucau nah. Ih, mereka lo pada. Ayo. Oke. Hei, kamu ada masalah sama saya? Siapa? Gua? Enggak, gua gak pernah punya masalah sama lo. Gua cuma punya masalah sama pameran lo. Kayaknya kamu gak suka dengan atraksi yang saya lakukan tadi ya? Kalau memang kamu gak suka, saya minta maaf. Gak perlu. Cowok sejati itu identik dengan manjat. Gak perlu tuh teori fokus-fokusan sama konsentrasi yang lu bilang tadi. Gak butuh nih sabuk lama ini nih. Kamu itu maunya apa sih? Sekarang kita bertanding aja deh. Siapa yang lebih dulu nyentuh puncak dinding, dia yang menang. Dan yang menang jadi majikan selama 1 minggu. Oke. Anggap aja lu jadi pesuruh pribadi gue sama Cindy, ya? Lo yakin mau dandan kayak gini? Iya dong. Emangnya salah mereformir pakaian taekwondo? Biar nggak monoton ya nggak sih, Cin? Cuma lo nggak takut keseleo gitu pakai hak gitu pas nanti? Cin, kalau kayak gitu mah nggak usah takut, Cin. Gini ya tipsnya, makanya nendangnya itu harus cute, terus pelan-pelan kayak gini nih. Gitu. Ya udahlah, terserah Disti mau dia gimana gayanya, Bo ya. Ini udah pakai sabuk lo buruan. Udah ngaret 10 jam. Cepet. Ya ampun, tenang aja, Cin. Enggak deh, Cin. Kayaknya Eke punya sabuk sendiri. Tada! Waduh, sabuk tuh. Dong. Inilah sabuk, kata sabuk bawang. Yuk, cus. Udah, buruan. Gue juga kan yang dipegang ini. Tunggu. Lu mau ngapain? Gua akan buktiin omongan lo. Kalau ternyata konsentrasi bukan hanya sekedar teori belaka. Oke, siap. 1, 2,
3, go. Ada apa, Pak? Itu Bu, Mas Gagan yang mulai. Mas Bosnya hanya menerima tantangan saja supaya Mas Gagan tidak berhasil lagi Bu. Ayo, ayo. Adisti? Apa ini? Ah, bodo amat. Gimana? Terbukti kan? Kalau fokus dan konsentrasi itu juga penting. Bukan cuma ngandelin otot doang. Ya nggak, bro? Ah, gak usah berabru-berabru deh lu. So asik lu. Terserah deh. Yang penting saya udah ada niat baik dan kamunya begini. Gue tuh udah 2 tahun main ginian. Jadi, gak usah sosok ngajarin gue deh lu. Selamat ya, lu keren banget sih tadi. Iya, bener keren. Udah jam berapa nih? Kalian telat 2 jam. Disiplin dong. Ini nih Disney-nya libet nih. Oh, udah. Banyak alasan kalian. Sekarang kalian gabung sama anak taekwondo lainnya. Iya. Cepet sekarang. Iya. Sama bos disuruh ke ruangan bete. Oh, iya. Makasih. Saya tidak ingin ada persaingan negatif lagi seperti tadi ya. Bosni, seharusnya kamu tuh mengemong mereka. Bukan sosokan seperti tadi. Biasa, Bu. Dia kan mau pamer. Seharusnya kamu menghargai Bosni. Karena dia sebagai pembina pecinta alam yang baru di sini. Bu, gimana sih, Bu? Dia ini kan pembina taekwondo, Bu. Bukan pembina pecinta alam. Jadi, ngapain saya harus hormat, Bu? Oh ya, saya lupa memberitahu kalau Aji mendapat panggilan kerja di Bali. Sehingga tidak mungkin dia menjadi pembina pecinta alam lagi di sini. Jadi dia, Bu. Ya, Bosni akan menjadi pembina pecinta alam yang baru karena dia menjuarai wall climbing setingkat Asia dan dia juga berpengalaman di tim sarnya. Mulai minggu depan, Ibu akan berubah schedule untuk eskul taekwondo supaya tidak bentrok dengan eskul pecinta alam. Paham? Permisi, Bu. Taekwondo itu boleh aja sih identik sama jotos-jotosan. Oh ya, tapi kalian sebagai cewek-cewek jangan mau jadi model yang KW-KW gitu. Contohnya nih kayak gue, tuh kan. Siapa ya? Oh lo deh. Lo tuh pantesnya dandannya kayak gue nih, misalnya bajunya dibordir-bordir gitu kan lucu, ya kan? Selalu di dekatku, senyum indah saat bersama. Ah, sabuk gue. Hah? Apaan sih? Lebih rempong lagi kalau misalnya udah datang telat terus nggak sadarkan kesalahannya, ya? Ada Kak Bos nih. Gini Kak Bos nih. Apa? Kakak. Panggil saya Sabam Bosni. Oh ya, satu lagi. Ini saya minta aksesoris jilbaban kamu dicopot ya. Oke? Dan terus ajak teman kamu yang 2 ini lari keliling lapangan 20 kali, setelah itu push up 50 kali. Cepat sekarang. Ih, jahat banget sih. Baru hari pertama aja dan solid. Ini lagi pakai sabuk-sabuk polisi segala. Besok dicopot.
diganti yang seragam seperti murid-murid lainnya. Ngerti? Jahat. Ku sadari Gak apa-apa kan Sabam ya? Yuk! Saya tambah hukuman kamu jadi 30 putaran. Cepat! Yuk cabut. ku ingin kau selalu di dekatku, tersenyum indah saat Dasar bersama. Sabam Bosni ngeselin. Dis. Lo kenapa? Gak apa-apa, lagi ini bukan urusan lo. Iya, maksud gua kan baik, Dis. Yaudah sih, lo ngapain di sini? Udah pergi sana. Ntar malam gua ke rumah lo ya. Gua ada janji sama cowok gue. Pergi lo. Satu kesempatan Dis. untuk menjaga dan Dis. Pak. Dis. selalu ada di saat kau butuh. Ya, kok ditinggal? Kita kan nebeng dia. Mana nih pulangnya? Si Disti kenapa sih? Biasa, cewek berat. Habis dibentak gitu sama idolanya. Idolanya. Siapa? Ya, masa lo nggak tahu sih sama bos nih. Lagian tadi dia datang tuh taekwondo, bajunya heboh gitu. Gimana nggak dimarahin coba? Jadi si bos nih bentak-bentak si Disti. Oh, kurang ajar banget tuh cowok. Beraninya sama cewek. Ngecut tau nggak? Ih, Kok dia jadi rempong ya? ya, lo kagak tahu ya? Kalau dia kan naksir berat sama Disti. Tapi Disti ilfil gitu deh. Disti ilfil. Gila, Gagan kan tajir gila, Bo. Masa iya sih si Disti? Kalian itu kuda-kudanya harus lebih kuat. Pukulan tuh bertenaga dong. Ngerti? Sudah. Kalian semua bubar. Ini urusan saya. Mau kamu itu apa lagi sih? Awas lo ya. Berani kasar lagi sama Disti. Disti itu hanya saya tegur karena dia berbuat salah. Dan setiap murid taekwondo saya, kalau berbuat salah pasti saya tegur. Saya tidak pilih-pilih. Saya hanya menegur Disti, bukan dengan cara fisik. Ngerti kamu? Iya bang. Hah? Iya bang. Iya. Salah. Gil, ntar bayar taksi pakai duit lo ya. Saya dompet gue ketinggalan di mobilnya Disti. Ya, dompet gue juga ketinggalan di mobil Disti. Gue kira lo punya modal buat kita naik taksi. Loh, Gagan, kenapa lo? Oh ini, tadi gue habis mukul si bos nih. Lo nantangin sama bos nih gitu? Iyalah. Oh iya kan, kita boleh nebeng nggak sama lo? Lo bawa sopir kan? Ya udah, kebetulan juga supir gue datang tuh. Terus pesaing kita siapa? Shit, Sudito ya? Nah, sudah. Ntar telepon lagi deh. Ya, oke, thank you. Apa? Kalian mau ikut pulang juga? Enggak om, makasih. Kita nggak mau ganggu. Udah nggak apa-apa sekalian pulang, ayo. Nggak usah om, lagi juga kayaknya gaganya kangen banget sama om. Bisa aja. Ya itu deal, gara-gara dia kan tajir tapi manjanya tuh Disti jadi nggak mau. Om, kita duluan ya. Iya, ya. Gan, om. Pak ngapain sih jemput aku di sekolah? Malu kan Pak? Ntar teman-teman Gagan mikirnya aku anak manja. Emang kenapa sih? Salah kalau papa luangkan waktu untuk kamu. Hah? Terus kamu tuh ngapain buang-buang waktu ikutan pecinta alam segala? Itu tuh kegiatan positif Pak. Lagi pula Gagan selalu masuk 5 besar. Akademi Gagan juga bagus. Terus itu belum cukup buat Papa. Belum. Kalau perlu kamu ikut kursus bahasa Inggris. Dan kalau perlu, papa daftarkan ke luar negeri. Ke Singapura. Nggak mau Pak. Gagan mau jadi atlet panjat tebing. Apa-apaan sih kamu ini? Kamu tuh jangan macam-macam ya. Kamu harus ikuti jejak papa. Ngerti kamu? Jadi pebisnis. Bisnis mendadak bangkrut aja. Ogah. Dengar papanya. Papa mulai usaha ini dari nol, dari bawah. Pokoknya mama mau tahu. Kamu harus ikuti jejak papa. Ngerti kamu? Sini. Ya mesti dong kasihnya. Lagi kenapa sih bisa kayak begini?
gara-gara ngasih instruksi sama murid-murid ekskul taekwondo di sekolahan, Bu. Terus ada salah gerak, seleo deh. Bu, udah deh, Bu. Bosnya sendiri aja. Bosnya jadi kayak anak kecil, nyusahin ibu lagi. Enggak kok, Nak. Ibu yang nyusahin hidup kamu. Kamu siang malam nyambi, ngajar, kuliah, bayar kuliah kamu, untuk nafkahin ibu. Maaf ya. Padahal kan untuk urusan kuliah kamu itu tanggung jawab ibu. Tapi sejak bapakmu... Udahlah, Bu. Bu gak usah ngomong kayak gitu. Iya, tapi kan itu kewajiban ibu, Bosni. Iya. Kalau soal itu ibu tenang aja deh. Lagian Gusti kan selama ini dapat beasiswa. Nah, lagian uang dari hasil ngajar Bosni juga cukup lumayan kok, Bu, buat hidup kita sehari-hari. Terus kapan kamu dapat jodohnya kalau kamu tinggal sama ibu terus? Ibu ngomongin jodoh segala. Tenang aja, Bu. Kalau jodoh mantar juga datang sendiri. Alah. Malam, Gan. Malam, Tante. Distinya ada, Tante? Ada dong. Nggak mungkin kasih izin keluar kalau tidak sama kamu. Sebentar ya, Tante panggilin. Bentar, Pak. Ayo, masuk. Apa kabar papa kamu? Kasih bocoran sedikit. Bisnis terbarunya apa? Baik, Om. Nah, bisnis Papa tuh makin lancar, Om. Malahan kemarin baru buka cabang di Bali. Bukannya yang di Bali sudah bangkrut? Itulah bisnis seperti rally. Dan tahu setelah menang bahwa lahan itu adalah milik papamu si Doli. Selamat malam, Sabang Bosni. Ibu. Ada teman kamu ya? Itu apa? Itu salah satu murid taekwondo aku di sekolah, Bu. Oh, ya udah. Ibu masuk dulu ya. Masuk, Nak. Silakan duduk. Hanya memandang wajahmu, hatiku tenang tak. Aduh, Sabang Bosni. Pinter banget sih acting depan ibunya. Kenapa nggak ngajar eskul teater aja? Kamu tadi jahat banget tau gak sama aku? Sayang, kamu ngomongin kok gitu sih? Ih, nggak usah sayang-sayangan. Sayang, tadi kan aku harus bersikap adil sama semuanya. Aku harus memberikan instruksi di depan anak-anak. Kamu kan tahu sendiri, kita pacarannya lagi backstreet. Aku harus bersikap adil dong sama mereka. Adil sih adil. Kenapa? 10 miss call aja sampai nggak diangkat. Iya. Maaf lah sayang, handphonenya lagi di dalam. Tadi kan ada ibu di sini lagi mijitin kaki aku. Jangan marah ya. Alah, nggak usah banyakan alasan deh. Ih, jangan pegang-pegang. Kalau megang ini, injak lagi. Iya, enggak. Enak banget. Biarin. Kak Bosni kok diem aja sih? Iya. Tadi katanya suruh diam. Ntar kalau ngomong salah lagi, kaki aku jadi korbannya diinjak. Mendingan diam aja deh, ikutin kamu maunya apa. Ya seenggaknya perhatian dikit kek. Nanya aku udah makan apa belum. Tawarin minum kek, aku kan tamu spesial. Buset. Kayak gini nih ribetnya macarin anak SMA generasi galau. Kak Bosni kok pasif sih? Kamu udah makan belum? Kalau belum kita makan nasi gorengnya di depan, enak loh. Nggak usah, aku udah makan. Udah. Makan apaan? Makan hati. Bau banget sih. Kak, aku haus mau minum. Iya. Mau minum apa sayang? Milkshake coklat. Hah? Daerah sini paling sekoteng adanya. Nggak mau ah. Tapi kan lahan papa kamu banyak. Hilang satu nggak apa-apa. Dah, sering-sering main ke sini. Ajak jalan si Disti. Dia masih single. Kalau sama anak selevel kamu, Om percaya. Om bisa aja deh. Ih, tadi Mami cek Distinya nggak ada. Terus Mama telepon temen-temennya, katanya dia ada tambahan ekskul taekwondo. Taekwondo? Kok dia nggak minta izin dulu? Bagaimana sih? Om sama Tante nggak tahu. Disti kan ikut ekskul taekwondo. Tidak akan Om kasih izin anak perempuan les taekwondo buat apa? Ayo, cepet. Tanya dia di mana. Nggak aktif, Pi. Apa telepon supir aja ya?
Jadi Disti sebenarnya nggak boleh taekwondo. Peluang gue besar nih. Baju kamu kenapa dibikin kayak gitu sih? Kak, aku kan dandan kayak gini tuh biar lain dari yang lain. Biar kakak juga matanya gak kemana-mana. Justru kalau penampilan kamu kayak gini, kamu tuh mencolok sayang. Ya kan ntar teman kamu malah curiga lagi. Ya iya sih. Makanya kamu jangan galak-galak dong. Dasar manja. Papa sama mama kamu nggak tahu soal hubungan kita ini kan? Enggak, aman-aman aja kok. Oh iya, kamu follow Twitter aku dong. Aku suka nge-tweet tentang kamu loh. Ampun. Sayang, Twitter itu kan dibaca sama 1 juta umat. Ntar kita malah ketahuan lagi. Iya, apaan sih orang aku nge-tweetnya pakai nama samaran? Mbak Disti, ibu nelfon terus nih. Terus bapak ngomong apa? Ya sesuai amanat Mbak untuk bohong. Saya bilang aja lagi di rumah guru. Ya ampun Pak, itu nyaris jujur namanya. Ya udah bapak ke mobil duluan deh. Sana. Yaudah, kamu pulang ke sana. Lagi udah malam. Tapi aku masih kangen sama kamu. Oh iya, nih ada PC tablet. Biar kamu bisa nge-tweet, terus update deh. Nih. Dis, ini apa lagi sih, Dis? Aduh, aku nggak ngerti dia pakai barang-barang beginian. Nih, kamu lihat. Ini handphone dari kamu aja nih, aku nggak ngerti pakainya. Mendingan sekarang uangnya kamu simpen, kamu tabung, ya? Ih, aku kan pengen beliin sesuatu buat kamu. Terima nggak? Aku marah nih, ngambek. Iya, aku terima ya sayang ya. Makasih. Yaudah, kamu pulang ya. Bila nanti aku menjadi kasihmu, ku kan selalu ada untukmu. Ibu, belum tidur, Bu. Sejak kapan anak kebanggaan ibu kehilangan harga dirinya? Maksud Ibu? Kamu udah sering dikasih macam-macam sama anak ingusan tadi. Jadi handphone yang kamu pakai sehari-hari itu juga pemberian dari dia. Kamu pacaran sama dia? Bu, tapi Bosni sayang sama dia, Bu. Dan ibu berharap kamu betul-betul sayang dengan tulus, bukan karena hartanya. Loh, kok Ibu ngomongnya kayak gitu sih, Bu? Bosni kan bukan orang yang seperti itu, Bu. Ya kan, Bu? Iya, ibu percaya sama kamu. Tapi kamu belum pernah terima uang dari dia, kan? Ingat ya, Bosni, kamu itu laki-laki. Kamu yang harus ngomong dia, bukan dia yang menopang hidup kamu. Ngerti? Iya, Bu. Apa ini? Ibu minta ini kamu kembalikan sama dia. Ini demi harga diri kamu. Ya. Iya, Bu. Astaga, Disti. Pakai dikasih duit lagi. Ntar gue disangka cowok pengeretan. The one and only, my black belt, my first love. Tonight is very special. Waduh, bisa rusak tuh layar. Ayo pulang yuk. Ih bapak, kepo banget sih. Oh ya, awas ya ngadu sama mami sama papi. Ya enggak. Ayo cepet. Ya udah buruan ayo. Ini siapa sih Black Belt? Sering banget disebut di Twitter. Gan, kamu lagi BBM sama Disti? Coba tanya dong dia di mana, Om nggak bisa masuk. Supir juga nggak jawab. Enggak, Om, enggak. Aku juga susah Om hubungin Disti. Gan, kalau di sekolah, Om titip ya si Disti ya. Om khawatir dia kena cowok pengeretan. Kalau sama kamu, anak selevel kamu, Om percaya. Beres, Om. Lagi pula,
Aku sama Disti tuh deket Om di sekolah. Mantap. Om restuin kalian, itu pasti. Bagaimana Om gak senang? Anak Om dekat dengan pebisnis handal punya anak. Hebat. Peluang gue makin besar aja nih. Ini Bude, desain buat syuting iklan lusa. Tuh. Nice, nice. Nanti Bude mau cek dulu semuanya before you do it, oke? Oke, ini buat iklan media masanya juga nih. Kan? Nice, nice, nice. Pagi, sayang. Pagi, Mi. Mi, Disti lagi buru-buru nih, jadi Disti duluan ya. Uangnya berapa lu semalam? Ih, comel banget sih mulutnya kayak corong. Sayang, tadi malam kamu pulang jam berapa? Kenapa kamu nggak ketok kamar mami? Ya, kamu ngapain aja? Ya, Bude, namanya juga anak baru gaul. Punya pacar ya lo? Pacar, jahil banget sih. Kalau iya emang apa? Dasar pertu nunggu. Ih. Berantem sayang. Mami mau tanya, kenapa kamu nggak izin sama Mami sama Papi untuk ekskul taekwondo? Why? Mami sayang, Disti udah telat nih. Mami nggak mau kan anaknya Mami telat. Ya udah pasti Papi lagi ada di garasi kan. Disti lo depan dulu. Dadah Mami. Sebentar. Bawa rotinya dulu, and then say goodbye to Papi. Ayo, Disti udah telat nih. Disti bawa mobil ya. Dadah. Plek. Sayang, jangan lupa pamit ya. Mam. Disti mana? Pak, mobil mana? Pak Disti. Nih. Loh, Pak. Tuh, Pak. Disti mana? Mbak Disti, hati-hati ya. Hati-hati, Mbak Disti. Disti, tunggu. Pak, kamu bagaimana sih? Kuncinya kenapa dikasih? Kunci tidak ambil, Pak. Kamu banyak ngomong. Ayo. Kamu kebiasaan. Kamu memang jangan kasih kuncinya. Kenapa kamu kasih ke dia? Jawab. Kamu disogok sama Disti ya? Kok kamu nurut sama dia? Enggak, bener Pak, enggak disogok kok. Papi sabar. Pak, ceritain ke Bapak, kamu sama Disti kemana aja? Anu Bu, anu Bu, ke ekskul sekolah, terus ke mall, terus ke kawan ekskulnya, terus ngasih barang yang waktu beli di mall Bu. Malam-malam nganter barang buat temen. Pasti bukan cewek. Bener Mbak, tapi namanya bos nih, tapi saya nggak tahu pacar atau bukan. Ini mencurigakan, Mam. Anak kita Disti bukan sembarangan. Papi takut dia dimanfaatin. Rumahnya seperti apa? Kalau rumah nih, Pak, Bu, Pak, mobilnya 5, motor 6, terus sama-sama punya jet ski 3. Rumahnya tuh Pak dijaga. Mami, sepertinya bos ini selevel sama kita. Tapi tetap Papi harus selidikin siapa dia. Tapi kalau dia sayang sama anak kita, harus kita kasih dong, Pap. Why not? Yang penting bibit bobot bebek. Kalau dia dari keluarga susah yang gak jelas, yang ada Disti menghidupi keluarga dia. Enak aja, Mami. Kamu kembali kerja. Iya, baik. Mari Pak. Bu, Mbak. Papa bangga sama kamu. Ternyata nalur bisnis Papa mengalir di darah kamu. Kamu kemana ya? Maksud Papa apa sih, Pak? Kamu deketin Disti, anak pengusaha itu. Dia itu anaknya Sudipto, teman baik Papa waktu SMA. Intrik berbisnis kamu sangat luar biasa. Intrik? Gagan itu deketin Disti karena Gagan suka, Pak. Nggak ada hubungannya sama bisnis Papa. Ini bukan peluang buat Papa. Nanti malam kita diundang makan sama mereka. Kita datang ke sana, ya. Perkawinan ini, kamu dengan Adisti akan merupakan ikatan kerjasama 2 pengusaha besar, Papa dan Om Dipto. Perkawinan? Pacaran aja belum, Pak. Begini, nanti malam kamu langsung tembak Disti. Dia pasti bilang, yes. Oke. Kamu pikir nembak cewek itu gampang, Pak? Terserah lah, ya. Yang penting sekarang, kamu sekolah yang benar.
Loh, kenapa? Nggak apa-apa, aku tulus kok ngasihnya. Lagian ibu kamu kan emang lagi butuh. Ini uang aku kok. Itu kan uang saku kamu. Dari orang tua kamu, bukan hasil kerja keras kamu. Jadi, aku nggak pantas kayaknya. Nora, lo berdua. Lagi ngeliatin Disti ya. Lah, itu masih sama bos nih. Gini aja deh. Ini tisunya aku simpan. Tapi kalau yang ini bukan buat kamu, tapi ini punya aku. Aku titip uang ini sama kamu. Ya, kamu tahu sendiri aku orangnya boros. Jadi, kamu mau kan tabungin buat aku? Please, ya. Apaan sih tuh? Ya itu, gepokan uang. Nah, biar kalian saksiin deh tuh, gimana Bruce Lee kalian yang tak lain dan tak bukan adalah black belt. Oh, jadi mereka itu... Iya betul, in love. Dan kayaknya Disti cuma diperetin doang dia sama cowok itu. Ah, gak mungkin, Bu. Orang sama bosnya kayaknya baik kok. Baik banget. Ampun. Ya, oke. Ini aku pegangin ya. Makasih ya. Penghasilan guru ekskul kuliah paling berapa sih? Gan, please deh. Kalau ngomong dijaga, jangan sembarangan kayak gitu dong. Lu minggir. Ih, sewot. Oke kalian. Udah pada makan belum? Beli bubur yuk. Gue udah makan tadi di rumah. Oh, gue lagi nggak suka sama bubur. Okay, this is awkward. Kalian kenapa sih? Kok jadi aneh gini? Kaku. Kita berdua udah tahu kok siapa itu black belt yang lo maksud. Sama bos nih kan? Ya ampun. Kalian bisa tahu sih? Kenapa kita nggak kepikiran ya? Sabang Bosni kan taekwondo, terus dia black belt, artinya sabuk hitam. Terus lo di rumah juga pasang fotonya kan, makanya lo ikut taekwondo. Please deh, please.
cukup kalian aja yang tahu. Disti beko. Tenang Dis, kita nggak bakal kasih tahu siapa-siapa kok. Tapi gue kasihan aja sama lo. Kasian. Kan Kak Bosni sayang sama gue. Sayang sama lo. Dia tuh cuman geretin lo doang dan dia manfaatin lo. Kalian bisa-bisanya sih mikir kayak gitu? Gue pikir kalian tuh sahabat gue. Jahat lo berdua. Dis, tuh anak ngeyel banget ya. Disti, kenapa sayang? Kak, aku takut Kak. Temen-temen aku udah pada tahu kalau kita pacaran. Kok bisa? Ya mereka lihat kita berduaan di parkiran. Kejadian kan? Yaudah. Namanya juga resiko. Tapi cuma teman-teman kamu doang kan yang lihat? Iya sih, tapi aku nggak suka cara pandang mereka terhadap kakak. Bentar, emangnya kenapa? Ya, mereka lihat kalau aku ngasih amplop ke kakak. Dan mereka bilang kalau aku harus hati-hati. Karena kakak cowok yang... Pengeretan? Terus cowok matre? Ya udahlah. Serah mereka mau anggap kakak ini apa. Tapi yang pasti kan kakak bukan orang yang seperti itu. Aku cinta sama kamu kan dengan tulus. Bukan karena uang kamu. Ih, so sweet banget sih. Yaudah, Kak, aku anterin pulang ya. Ayo Kak, please, kali ini aja ya. Ku sadari aku tak sempurna untuk menjadi Yaudah. kekasih hatimu. Dan ku ingin Tis, ibu aku udah tahu soal hubungan kita loh. Hah? Terus gimana? Dia suka sama aku atau enggak? Suka sih, cuma katanya ada satu syarat yang paling penting kalau misalnya kamu pacarin anak cowok satu-satunya ini. Syarat? Oh, aku tahu. Harus bisa masak, punya anak banyak. Terus apa lagi? Enggak, bukan itu. Justru lebih berat dari itu. Jadi gini, ibu aku bilang katanya satu, kamu harus lulus sekolah dan nggak boleh pakai bolos-bolosan. Yang kedua, kamu nggak boleh kasih aku barang-barang mewah kayak kemarin. Duitnya harus bisa ditabung. Penting nggak? Apa sih? Sensi banget. Iya, aku lupa mau ngasih tahu. Hari ini aku ada casting di PH jadi figuran bodyguard mafia gitu deh kalau nggak salah. Nah, motornya tuh lumayan banget. Wah, keren banget sih kamu. Oh, yaudah, aku antar. Aku udah tahu. Kamu pasti mau nganterin aku kan? Udah nggak usah, aku bisa sendiri. Mendingan kamu pulang, kamu istirahat terus kerjain PR. Pasti ada PR kan? Ih, kamu kan janji mau pulang bareng sama aku. Udah pulang aja. Ih, baru casting aja sombong. Bodoh amat. Yang penting kan nyari duitnya pakai keringat sendiri, bukan hasil malak orang tua. Ih, masih emosi. Udah. Mana manis pulang ya. Pulang. Ah, nggak mau. Mau nganterin. Astaga, pulang Tuan Putri ya, pulang. Oke? Aku menjadi kasihmu, ku kan selalu ada untukmu. Oke? Iya. Dah. Udah, hati-hati ya. Ya. Mbak, tadi pagi tuh saya dikeroyok. Lagian sih, Mbak tega banget deh. Berangkat nggak ngajak-ngajak. Kok bisa sih? Bapak bilang apaan? Ya saya jawab, setengah mateng sih Mbak. Setengah mateng. Setengah mateng gimana sih? Terpaksa. Saya sebut aja namanya, Bosni. Ya ampun Bapak, udah dikasih uang saku buat rokok, masih aja tell me. Ah, elah. Tapi Mbak tenang Mbak. Saya bilang aja Mbak, kalau Mas Bosni itu bukan pacarnya Mbak. Mobilnya 5, motornya 6, terus ini Mbak, jet ski-nya 3. Mantep. Lain kali hati-hati ya. Oke, tos dulu dong Mbak. Kalau bandelnya amatiran mau ditutupin kayak gimana juga ntar ketahuan. Lagian kedatangan Mbak Tiar tuh. Enakin banget sih. Sorry banget ya. Gue tuh penting buat Bude, buat ngejalanin PH-nya. Nah, secara kan gue cantik nih. Udah gitu lulusan Amrik pula. Nah, kayak lo, nggak dewasa. Makanya jadi orang berguna dikit dong. Enggak juga punya sepupu kayak lo. Cantik sih cantik, tapi nggak laku. Awas lo ya. Nih. Yaudah Pak, anterin saya ke PH yuk. Ayo. Siapa nama kamu? Bosni, Mbak. Oke.
Bosni. Panggil Tiara aja kali, jangan Mbak. So, kamu di sini taekwondo, sabuk hitam? Itu profesi? Kebetulan saya mengajar taekwondo di SMU Cempaka, Mbak. SMU Cempaka. Permisi, Mbak. Ya. Ini ada titipan dari Ibu, Mbak. Mbak, permisi dulu ya, Mbak. Silakan. Oke, kamu keterima dan dapat peran bodyguard mafia. Loh, saya nggak harus nunjukin 1 atau 2 gerakan dulu, Mbak? Gak perlu. Soalnya saya udah lihat biodatanya dan meyakinkan kok. Makasih ya, Mbak. Sama-sama. Bisa pelan-pelan gak sih ngetoknya? Lihat deh. Lihat. Ganteng ya. Cocok gak sama gue? Namanya Bosni. Gue ketemu dia itu waktu dia casting di PH dan itu keterima. Tapi gue pikir-pikir kayaknya dia cocok juga dia jadi pacar gue. Ganteng ya? Halo. Halo, berisik banget sih lo. Gue. Iya, Dis. Kak Bosni kok gak bilang-bilang sih casting di PH mama aku? Hah? Emang mama kamu punya PH? Iya, aku belum bilang ke Bosni ya kalau keluarga aku punya PH. Ya udah gini aja deh kak, kakak tolak aja ya. Alasannya biar aku ceritain besok. Iya udah. Ya. Sembang aja tuh Mbak Tia. Malam ini meskipun tidak resmi, tapi saya mau mengumumkan perjodohan antara Gagan dengan Disti. Iya. Nih, ada yang mau Disti omongin. Disti nggak suka sama Gagan, Pi. Disti udah punya pacar. Kamu sudah punya pacar? Kenapa nggak kasih tahu Papi? Papi senang sekali. Siapa? Si Bosni itu ya? Tapi kamu mesti lihat dulu kalau Gagan tuh status sosialnya kita sudah tahu. Hubungan Papi sama Pak Doli itu baik sekali. Betul kan gitu? Iya, Datuk, iya. Ya, biasanya orang tua itu ingin yang terbaik untuk anaknya. Bukan begitu? Iya kan? Bosni itu cuma anak kuliahan, Om. Dia nyambi jadi guru eskul taekwondo di sekolah kami. Heh, masih mending dia punya kerjaan daripada lo ngumpet di ketek bokap lo. Iya, kerja keras morotin lo kan. Tadi pagi gue ngeliat lo tuh, masih uang segepok orang kampung itu. Heh, lo tuh yang kampungan. Bosni yang kampungan. Cukup! Itu. Sudah cukup kau ini menusuk aku dari belakang. Lahan di Bali, kau rampas juga. Sekarang ini, anak kamu menghina anak aku. Cukup, aku pulang sekarang. Doli. Pulang! Doli, kita akan bersahabat. Sudah, kita pulang. Doli, Ini semua gara-gara kamu. Berantakan acara malam ini. Apa maunya kamu? Pak, Kak Bosni tuh orang yang baik. Dia tuh bekerja buat ibunya. Semua buat ibunya. Orang pas-pasan seperti dia semua buat ibunya. Kamu nomor sekian. Lama-lama dia suruh kamu untuk hidupin ibunya. Itu maunya. Pak, Disti mau hidup dari bawah. Kamu anak kemarin sore berani ngomong. Besok Papa akan hubungi bagian ekskul dan Papa akan cari bodyguard supaya kamu tidak bisa ketemu lagi sama Bosni. Kak, Ya, Dis. apa udah tahu latar belakang papa yang sebenarnya? Hah? Halo, Dis? Halo, Dis? Dis? Aduh, malah ditutup sih.
masih ngajar di eskul kan? Enggak, Dis. Aku diberhentiin dari seluruh kepemimpinan ekskul di sini. Ya, katanya aku memberikan efek yang tidak baik sama semua siswa di sini. Khususnya kamu. Saya maafin papa aku ya. Pasti ini semua permintaan papa aku deh. Soalnya kan dia donatur di sini. Pak Bosni, kamu jarang mendekati Disti. Dan tolong, demi nama baik sekolah ini, kamu jangan datang ke sini lagi. Aku sedih kamu harus kehilangan pekerjaan kamu. Terus, gimana hubungan kita? Kita putus ya? Dis, kamu ngomongin kok gitu sih? Kita tetap sama-sama kok. Ya, tapi untuk sekarang ini aku perlu waktu buat sendiri dulu. Hatiku tenang tak meragu, hanya menatap senyummu. Ku sanggup hadapi. Ya udah, aku pulang duluan ya. Pengumuman jadi bodyguard anak pengusaha. Punya etika, punya nyali, jago bela diri, sama jago bahasa Inggris. Gajinya 15 juta. Masa bodyguard harus bisa bahasa Inggris? Saya punya etika. Ya, itu mah ribet banget ya nggak? Bodyguard kan cuma tukang pukul. Masa harus punya etika? Itu dapat dari mana tuh sayembara itu? Ini informasi dari pengusaha kaya yang punya PH. Namanya Raden Sudipto Pramudiarjo. Gila, orang kaya kan tadi? Coba lihat, bentar. Iya, Mek. Iya. I'm coming. Keluar kamu. Pak, bentar Pak. Ya kasih kesempatan. Keluar kamu. Siang, Pak. Perkenalkan, nama saya Damar, Pak. Usia saya 22 tahun, saya punya SIM A, bahasa Inggris saya cukup lancar, Pak, dan kebiasaan saya adalah bukan, maksud saya bisa karate, Pak. Bisa diperagakan? Bisa, Pak, bisa. Oke, bye. Kelihatannya dia Mama Nusyara. Nice. Kamu saya terima. Jadi begini kehidupan mewahnya si Disti. Pantes aja tuh anak manja. Damar. Iya, Pak. Pak
Tadi suami saya sudah jelaskan tugas-tugas kamu. Kamu udah ngerti kan? Maaf Pak, boleh diulang sedikit karena tadi agak kurang jelas Pak. Tugas kamu sekarang adalah menjaga, melindungi, dan memantau anak saya Disti 1 kali 24 jam dimanapun dia berada. Kamu tinggal di sini dan hanya boleh pulang pada akhir bulan. Jangan sampai anak saya ketemu dengan manusia yang bernama Bosni. Baik Pak, baik. Desti, sini sayang. Kenalin dulu sama Damar. Sini. Disti, dia akan menjaga kamu sekarang. Disti nggak butuh dijagain. Maaf ya, Nak Damar, anak saya agak sedikit manja. Enggak apa-apa kok Bu, bisa dimengerti. Not Disti, saya mau bilang. Bilang apa? Enggak, maksud saya cuma mau bilang kalau misalnya non perlu apa-apa, saya ada di... Hadapan gue? Iya, jagain gue kayak herder. Itu maksud lo? Udah lo mending pergi aja deh, nggak penting banget sih lo. Untuk menjadi kekasih hatimu. Non di sini nggak pernah diajarin sopan santun ya? Lo tuh baru sehari di sini udah nyolot. Cukup ya non? Saya tegesin sekali lagi apa non ini nggak pernah diajarin sopan santun? Bosni itu nggak pernah ngajarin non sopan santun? Sini. Bukan selalu ada untukmu. Bosni? Untuk menjaga dan menyayangi. Jaga. Distinya ada tante. Ada. Aku mau ngajak Disti jalan, boleh kan? Kalau istrinya mau, ya tante pasti kasih izin. Harus mau dong, kan sudah dijemput. Apaan sih orang cowok gue? Sebentar ya. Tiap. Kasih tau. Udah dijemput Gagan buat jalan-jalan. Ayo. Ya Om. Bentar ya. Gimana nih? Kayaknya Gagan udah di bawah deh. Ya udah. Sekarang tenang dulu. Sekarang mendingan kamu ganti baju. Nanti kamu ketemu sama Gagan, aku temenin. Aku dampingin, oke? Bener, janji ya? Iya, janji. Makasih. Yang jemput tuh. Ada di saat kau butuhkanku. Wah, Dis, kamu cantik banget. Makasih banget sih lo. Satu kesempatan. Disti, kamu diajak Gagan jalan-jalan. Ayo, keburu hujan nanti. Kok gitu sih? Nggak nanya-nanya Disti mau apa enggak? Jawabannya harus mau untuk membayar sikap kamu kemarin kamu guyur dia. Ayo jalan, keburu hujan. Maaf Pak, apa saya harus mengawal non Disti juga? Tidak perlu, urusan pribadi ini. Om, Dis apa sih Om? Bodyguard gue. Kenapa? Nggak suka lo? Udah, Damar ikut aja. Hitung-hitung dia nggak makan gaji buta. Papa juga nggak tahu kan sikapnya Gagan kayak gimana. Ntar kalau tangannya jelalatan kemana-mana gimana? Ya udah, kamu kawal dia. Ayo, silakan. Yuk. Dis, gue beli es krim buat lo. Ih, gue mau apa sih lo? Gue udah banyak beli, Dis. Yaudah turun sama, gak mau. Kalau non Disti nggak mau, buat saya aja. Dan cinta kita akan perjuangkan selama ini. Kita coba jaga cinta kita dan berharap kau pun juga kan setia selamanya Gagan. Cobaan kan datang dan kita lewati karena. Dis, bodyguard lu mana? Apain lo naik dia? Naksir lo. Galak banget sih, Dis. Maksud gue perhatian. Orangnya tuh di mana sih? Ini, Dis. Kesempatan nih buat gue buat ngintip. Bodyguardnya nggak ada. Aman nih.
Aduh deh. Bang, ampun bang, ampun bang. Ini nih yang Pak Dipto sama Bu Anda nggak tahu kelakuan lo kayak gini ya. Bang, ampun bang, please bang, jangan jaduin bang. Dis, please jangan jaduin dis. Gue janji deh bakal ngelakuin apapun. Asal lu jangan bilang ya. Dis, please dis. Bener nih apapun. Iya dis, bener dis. Bang, ampun bang. Kalau saya sih terserah non Disti aja gimana. Ya udah lo bayarin semua belanjaan kita ya. Iya deh. Makasih ya Mbak. Makasih Mbak. Makasih ya kan. Berapa Mbak? 530. Mahal banget. Tadi kamu sempat lihat mukanya si Gagan gak sih gimana? Hah? Iya, abis dia rasa sih, ya udah biarin aja. Tapi nggak apa-apa. Lumayan kita dapat barang tutup mulut. Iyalah, siapa suruh mau ke rahasia kita. Tau jadi susah ketemu. Saya berkat dia juga loh kita jadi bisa sedekat ini. Iya sih. Oh ya kak, maafin aku ya. Gara-gara aku keadaan kita jadi kayak gini. Nggak apa-apa lagi, Dis. Justru buat aku ini jadi berkah. Karena sekarang aku bisa ngelindungin kamu terus kan? Dari si Gagan itu. Oh ya kak, semenjak kakak jadi bodyguard aku, kuliah kakak gimana? Udah lah, kalau soal itu kamu nggak usah pusingin. Lagian di kampus aku lagi libur sebulan kok. Ya, palingan begitu aku masuk kuliah lagi, kita main kucing-kucingan lagi deh. Oh ya kak, aku nggak mau pisah nih sama kakak. Aku juga, Dis. Ya. Lagi, sekarang kamu tidur. Besok kan harus sekolah. Ya? Ya. Nih, taruh di kamar kamu. Bye. Mbak Tiar. Belum tidur, Mbak? Secepat ini tidur. Udah deh, kamu mendingan temenin aku ngobrol aja gimana? Mbak Tiar, dia harus tidur kali. Kok lo yang sewot sih? Ini kan udah selesai nganterin lo. Dia kan bodyguard gue. Kalau gue nyuruh dia harus tidur. Damar, tidur sana. Baik, Non. Permisi ya, Mbak. Yuk, turun. Bella ada bunyi tuh. Nggak mau. Kamu kenapa lagi sih, sayang? Awas ya kamu deket-deket sama Mbak Tiar. Masih ya dibahas? Hah? Kan kemarin kamu lihat sendiri. Kalau aku nggak ngeladenin dia. Ya kan aku dateng. Coba kalau enggak, pasti Raden. Udah ya, Dis. Ya. Jangan dipersulit lagi keadaannya, oke? Lagian kamu, segitunya amat cemburunya. Dis, gini. Gimana kalau nanti kamu selesai pulang sekolah, kita ke bioskop, kita nonton. Kan selama kita best trip kemarin kita belum pernah pergi jalan bareng. Nah, kalau sekarang kan posisinya udah aman, aku udah nyamar kayak gini. Oh. Serius, kita nonton ya? Iya, janji. Makasih Mami sayang. Itu Disti, pagi-pagi udah peluk-pelukan. Mana? Itu. Sob, itu Disti sama siapa ya? Mana? Oh, gue kira itu bodyguardnya deh. Ah, serius lu itu bodyguardnya. Tapi kayaknya sih itu kakak-kakaknya yang unyu-unyu wow gitu deh. Kamu tahu kan resiko yang kamu hadapi dengan bermain sandiwara-sandiwaraan seperti ini? Kamu itu lebih kuat, lebih tua, lebih dewasa daripada dia. Lebih bisa menghadapi kenyataan. Bukannya ikut dalam permainan dia. Gimana sih kamu? Tapi Bu, Bos ini berani ambil resiko kayak gini karena Bos ini digaji 15 juta per bulan, Bu. Dan kita butuh uang itu. Terserah kamu. Kamu sudah dewasa. Dan kalau ini kamu lakukan demi cinta kamu untuk Disti, Ibu cuma bisa mendoakan kamu yang terbaik. Hati-hati ya. Ibu.
Bos nih, bangun nak. Kamu hati-hati ya. Bos nih jalan ya, Bu. Cie, ya senyum-senyum sendiri. Ada apaan nih? Baru juga bisa sama Kak Bros. Dia udah senyum-senyum. Iya. Siapa yang pisah? Orang gue masih lanjut kok sama Kak Bosni. Oh, jadi body love itu julukan baru ya buat Kak Bosni. Ayo. Iya. Terus julukan buat cowok yang tadi pagi peluk sama lo apaan dong? Ya ampun, kalian lihat juga yang itu. Gimana ya? Aduh, susah dijelasinnya. Oh ya, yaudah kalian janji ya, jangan kasih tahu siapa-siapa, ngerti? Apaan lagi sih, Dis? Ya, jadi sebenarnya yang tadi pagi itu bodyguard gue. Jangan lo selingkuh ya sama bodyguard lo. Ayo. Enggak, bukan gitu maksud gue. Aduh, gimana yang jelasinnya? Yaudah deh gini, kalian janji dulu ya, jangan cerita sama siapa-siapa. Apaan sih, Dis? Jadi sebenarnya bodyguard itu Kak Bosni. Sama Bosni? Iya, dia ngelamar jadi bodyguard gue. Ya supaya kita bisa deket juga. Selain itu kan dia juga butuh pemasukan. Ya lo tahu sendiri, semenjak keluar dari sini kan dia nggak ada pemasukan gitu. Gitu. Jadi selama ini orang tua lo nggak tahu kalau itu Sabang Bosni? Enggak. Tapi beneran ya, kalian janji jangan bilang siapa-siapa, ngerti? Iya, kita janji. Biar Abdul tangannya mana? Janji. Ih, bukan. Janji. Damar. Astaga, kok dia bisa di sini sih? Gue bener kan panggil Damar kalau penampilan lo kayak gini? Oke. Kayaknya kamu udah tahu siapa sosok di balik Damar sebenarnya. Terus sekarang ngomongnya apa? Duh, kok mukanya jadi tegang gitu? Kamu mau ke rumah itu kan? Aku bareng ya? Ntar aku jelasin. Oke, yuk, udah sampai. Oke, sekarang to the point aja deh. Kamu ada maksud apa sama saya? Kamu kok berubah galak sih? Sekarang kamu bisa tahu dari mana kalau aku ini adalah Bosni? Acting kamu bagus sih. Tapi kecemburuannya Disti itu yang bikin aku curiga. Disti. Aku tuh nggak bodoh. Postur kamu sebagai Bosni waktu kamu casting itu dan Damar itu nggak jauh berbeda. Gini-gini aku tuh kuliah di martial art di Amerika, jadi aku tahu dong. Terus? Gerakan yang kamu sebut karate itu udah jelas-jelas banget tuh gerakan taekwondo. Dan itu Bosni banget. Kalau soal rumah ya itu naluri aku aja. Dan soal kamu punya ibu yang harus kamu temui dan kamu nafkahi. Kalau alamat rumah kamu, aku tahu dari biodata yang waktu itu kamu casting jadi figuran. Bingo, Bosni banget kan? Oke, aku akuin kamu hebat. Aku salut. Sekarang udah sampai, kamu boleh turun. Ada apa lagi sih, Tiar? Hah? Aku tuh suka sama kamu. Aku memang sebel sama Disti. Tapi aku gak bakalan bocorin samaran kamu kok. Demi kamu. Oke, thank you. Aku hargain kamu baik orangnya. Oke? Udah. You get it? Don't you? Bosni, aku tuh suka banget sama kamu.
Tiar, udah ya, cukup ya, cukup. Saya cuma cinta sama Disti. Disti tuh cuma anak kecil yang bisanya cuma nyusahin kamu doang. Aku tuh bisa ngurus kamu, bisa ngurus ibu kamu. I love you so much. Tiar, udah ya, please. Sekarang saya lagi buru-buru, saya harus ke sekolah Disti, saya harus jemput Disti. Kesalahan terbesar dalam hidup kamu. Karena kamu udah lebih milih anak ingusan itu dibanding aku. Ya apapun resikonya aku terima. Satu hal, saya cuma cinta sama Disti. Maaf, saya buru-buru, saya harus ke sekolah Disti. Saya minta kamu turun. Hey girls, Cumi. lagi pada ngapain nih? Kepo banget sih. Cabut. Dis. Ah, mau kemana lu? Oh, gue tahu. Lu mau ngelapor ya sama bos nih love lo itu? Salah. Di Twitter kan lu nyebutnya body love. Ya hampir menyerupai dikit lah. Bos nih body. Lo kalau ngomong hati-hati ya. Lo tau dari mana? Bukan gue yang ngasih tahu. Gue juga bukan. Tenang, bukan dari dia kok. Emang guanya aja yang kelewat pinter, Dis. Dan lu tuh terlalu bodoh. Lo kalau ngomong hati-hati ya. Lu yang harus hati-hati. Berperasaan di Twitter. Gue bilangin Om Tito baru tau rasa lo. Awas aja lo ya, ngadu sama nyokap bokap gue. Berani lo. Awas, ha? Lu harus jaga mulut kasar lu ya. Hah? Bang, ampun, Bang. Kalau berani izin sama cewek, cari lawan yang sepadan. Iya, Bang. Jadi, selain Gagan sama teman-teman aku, Batiar juga udah tahu. Kamu sih, udah aku bilangin kan soal bahayanya Twitter soal urusan pribadi kita. Kamu gak mau denger, masih tetap dilakuin. Ya, terus Batiar tahu dari mana? Iya itu pasti gara-gara sikap kamu semalam yang keterlaluan, tau gak? Tapi ya, namanya nyamar ya cepat atau lambat juga pasti akan ketahuan sih. Tapi Dis, aku gak akan nyerah sama kamu. Kita tetap sama-sama kok. Tapi ya, cuma resikonya kita akan lebih main kucing-kucingan sama papa kamu. Iya nih, pasti Gagan deh yang cerita sama papa. Ya, jadi kita pasrah aja nih. Mbak ada pilihan lain? Ya, jadi kita nikmatin aja waktu yang ada, gila-gilaan, terus kongko-kongko, gimana? Dan ini ceritanya nantangin nih. Oke, siapa takut? Ku sadari aku tak sempurna untuk menjadi kekasih hatimu, dan ku ingin kau selalu di dekatku, senyum indah saat bersamaku. Sering ku berhayal tentangmu, bila nanti aku menjadi kasihmu, ku kan selalu ada untukmu. Berikan aku satu kesempatan untuk menjaga dan menyayangimu. Ku selalu ada di saat kau butuhkanku, walau aku tak sempurna seperti apa yang kau inginkan, namun ku yakin ku mampu, ku bisa menjagamu seumur hidupku. Ku sadari aku tak sempurna. Selamat sore, Om. Ini Gagan, Om. Kebetulan aku lagi di mall nih, Om. Iya, Om. Ku ingin kau selalu di dekatku. Bude, ini aku tadi lagi bikin kalkulasi gitu buat iklan untuk usaha. Sayang,
sebaiknya kamu harus istirahat. Kamu itu udah terlalu banyak kerja keras untuk PH Bude. Jadi sebaiknya kamu ambil cuti. Seminggu, sebulan, atau setahun, gimana? Bude kok ngomong gitu? Bude, aku pikir gini loh, kayaknya keadaannya lagi panas banget ya. Jadi mungkin bosnya juga bakal batal jadi model, jadinya aku ya sobekin fotonya deh. Kamu jatuh cinta ya sama Bosni? Kamu suka sama dia, ya kan? Tiar cinta banget sama Bosni, Bude. Tiar sakit hati banget waktu Tiar utarain perasaan Tiar sama Bosni. Terus Bosni lebih memilih Adisti dibanding Tiar. Tiar iri sama Adisti. Berarti Bosni itu orang yang sangat istimewa ya buat kamu. Bude ngerti kalau selama ini kamu selalu sibuk sama kerjaan kamu dan akhirnya urusan cinta kamu kan nomor sekian. Ya balik aja ke Amerika ya, Bude. Gila. Tadi Gagan baru hubungin papi kasih tahu bahwa Gagan ketemu si Bosni sama Disti anak kita di mall berduaan. Ya nggak apa-apa, kan ada Damar, biarin aja. Bagaimana nggak apa-apa? Damar itu ya adalah si Bosni. Kita ditipu selama ini. Papi mau nyusul ke mall. Sayang, kamu tahu ya soal ini? Hah? Kamu kok nggak ngomong sih sama Bude? Pi, maafin Disti, Pi, ini salah Disti. Diam kamu. Kamu berani tipu saya ya? Saya bisa tuntut kamu dengan tuduhan pelecehan anak di bawah umur. Mulai sekarang, kamu nggak boleh hubungin Disti lagi. Pi, tapi Disti sayang sama Kak Bosni. Papi nggak peduli, kamu pulang sekarang. Om, sebentar Om. Aku masih ada urusan Om. Bosni, dengar kamu. Jangan pernah hubungin Disti lagi. Pulang. Nggak bisa kamu pelin-pelan begitu. Oke, kalau gitu kita batalkan saja kerjasamanya. Baik. Pi, Apa? Papi masih kecewa sama kamu. Pi, soal Kak Bosni, dia masih dapat gaji kan? Ya Papi tahu sendiri, dia kan bodyguard Disti, Pi. Papi nggak akan kasih gaji sama dia. Kalau Papi masih gaji dia, berarti Papi gaji orang yang kerjanya pacaran sama anak Papi. Pi, Sekarang Papi lagi sibuk. Ada kerjaan yang lebih penting daripada Bosni. tapi Pi, Cukup. jangan nangis dong. Ya udah, ntar kita coba bicara lagi ya sama Pak D pas dia lebih tenang. Ya. Kasih ya Mbak Tian. Sekarang Bang dukung kamu. Sayang, kamu harus sabar ya. Kamu kan tahu papa kamu itu orangnya kolot, selalu bicara bibit bebet bobot. Ya, kamu yang sabar ya. Oke? Pak Tuang. Ada uang di kas kalau mau ambil. Saya butuh uang.
Saya butuh berkas. Nggak ada. Cuma ada uang. Saya butuh berkas. Cepat berikan. Mana berkasnya? Tolong, Mama. Pak. Kenapa, Pak? Ada rampok. Rampok ada di dalam tuh. Rampoknya berapa orang, Pak, dalam? Dua orang. Cepet. Ada di dalam. Tolong, cepet. Ya, Pak. Saya ke dalam dulu ya, Pak. Iya. Ngajar lu berdua ya? Hah? Sekarang kasih tahu siapa yang nyuruh kalian berdua? Hah? Siapa? Jawab! Doli Jamalun. Ya, jelas siapa? Doli siapa? Doli Jamalun. Doli itu papanya Gagan. Iya. Berarti Pak Doli masih dendam sama kita nih. Maaf, Om. Saya cuma kebetulan aja, Om, datang ke sini malam ini. Karena tadinya saya cuma menggalikan setelan jaket yang Om kasih ke saya waktu itu. Dan saya udah kasih itu ke supir Om. Kalau gitu, saya langsung permisi, Om. Bosnik, tunggu. Kamu itu kan body love-nya Disti. Kalau body love itu harus terus berdekatan. Gak boleh jauh. Maafin Om ya. Kamu bisa aja sih. Iya, Papa. Lanjutin. Gat. Kenapa? Mau kemana? Gue mau cabut ke luar negeri. Kok gitu sih? Hah? Udahlah, masalah yang dulu lupain aja. Yang udah berlalu biarin aja berlalu. Ya, gue pindah ke luar negeri karena mau nurusin bisnis bokap gue, bro. Makanya gue pindah. Nah, sorry ya, kalau selama ini gue punya salah. Sama-sama. Hati-hati lo di sana. Iya. Kan, sombong banget sih lo. Oh ya, lo mau sekolah yang bener ya. Jangan banyak gaul lo, ngerti nggak? Nah, kita kan bersahabat, bokap kita juga bersahabat, oke? Iya, Dis. Semuanya. Gue pulang dulu ya. Dagan, yuk. Aku seneng banget. Sekarang keadaannya udah lebih baik. Apa seneng-seneng? Ini tangan ngapain? Hah? Sahabat sih sahabat. Nggak usah pakai rangkul-rangkul gitu dong tadi. Kak, jangan marah dong, Kak. Kakak marah beneran. Sekarang udah jam berapa? Nggak punya jam di rumah. Tiap datang telat terus. Hmm? Diam. Kamu diam paling depan sekarang, ya? Kamu paling aku awasin. Ayo, mulai lagi semua. Lihat. Siap. Kaulah sayangku, will you marry me? Saat ini ku mencoba untuk lebih pahami tentang cinta dan yakinlah